Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah M.Ag selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi studi fikih, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pendekatan antropologis. Saya Nikan Putri Isnaini dengan NIM 2020-51006 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dina Faizatun Nida dengan NIM 2020-51007 dan Anissa Leliana Sevinida dengan NIM 2020-51013. Langsung saja kita simak pembahasan diskusi kali ini. Pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Secara terminologi, antropologi sebagai ilmu manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Dalam pandangan Dewan Raharjo, antropologi dalam hal ini penelitiannya lebih menggunakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya induktif, yang mengimbangi pendekatan deduktif, sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis. Dalam aplikasinya, berbagai penelitian antropologi agama dapat dikemukakan hubungan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Penelitian bidang antropologi agama juga dilakukan oleh Silford Geertz, yang hasil penelitiannya yang telah dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Religion of Java. Arti penting dari karya Geertz ini adalah sumbangan pemikirannya dengan simbol-simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol. Dalam melakukan penelitiannya, Geertz menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan atau survei, dan penelitian growth research, yaitu penelitian yang penelitiannya terlibat dalam kehidupan masyarakat yang ditelitinya. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dari segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia, dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropologi akan pemahaman tentang manusia. Maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan berbagai budaya. Gagasan Islamisasi antropologi. Yang pertama, teori-teori antropologi itu harus dikembangkan melalui ajaran Islam itu sendiri. Teori ini bisa bersifat teori dasar atau grand teori. Dengan mengembangkan teori jangka menengah, sehingga berbagai hipotesis dapat dirumuskan. Fungsinya antara lain dapat mewujudkan melalui penelitian-penelitian empiris. Dalam hal ini perlu dikembangkan penelitian antropologis yang menyangkut keadilan musyawarah, takwa, ta'awun, amal soleh, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mampu merumuskan teori-teori dasar tersebut sangat dibutuhkan
ketajaman pandangan, dan daya kritis yang tinggi. Teori kritis tidak hanya menjadikan alat sebagai rekayasa sosial dan alat legitimasi terhadap sistem sosial yang berlaku. Analisa kritis merupakan jalan menemukan teori besar. Yang ketiga, perlu membangun suatu body of knowledge yang dibentuk melalui pengalaman teori dan praktek. Untuk pengalaman itu bisa diciptakan melalui penerapan warisan sosial dan ilmu-ilmu sosial yang ada. Metode pendekatan antropologi. Metode penelitian antropologi dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif, sedangkan metode kuantitatif bersifat deduktif dan konfirmasi. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif yaitu, jika kuantitatif, peneliti harus mencari data-data atau yang berasal dari teori-teori. Hasil dari variabel digunakan sebagai indikator, dan indikator-indikator disusunlah kuesioner dengan jawaban pilihan dan skor. Sedangkan kualitatif, para peneliti mengumpulkan data dengan sebuah cerita rinci yang terdapat dari informan dengan cara pandang bahasa dan informan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama dari segi teori, kedua dari segi pengumpulan data, ketiga dari segi hipotesis, keempat dari segi tujuan penelitian, dan yang terakhir dari bentuk sajian data. Akhir konsep-konsep antropologi, saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep antropologis yaitu 1. Kebudayaan. Pengertian kebudayaan adalah memfokuskan kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, adat kelompok etnik. Adat kelompok etnik merupakan kondisi mengenai adat atau tradisi yang dimiliki serta dikembangkan bahkan dilestarikan oleh berbagai etnik tertentu yang tinggal di dunia. Yang ketiga, etnosentrisme merupakan tindakan yang dilakukan dari berbagai kelompok tertentu yang lebih cenderung mengagungkan kebudayaan sendiri daripada kebudayaan suku bangsa lainnya. Yang keempat, relativisme kebudayaan adalah sebuah pemikiran yang menolak kritik tertentu terhadap kebudayaan yang berguna dalam menentukan suatu rasa, pola perilaku, nilai dan norma yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Yang kelima, etik holistik. Emik merupakan sudut pandang dalam etnografi yang mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam masyarakat dengan perspektif dari masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan etik, di mana etik di sini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang dari peneliti. Yang keenam, struktur sosial merupakan suatu tatanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal atau tingkatan dalam masyarakat, yang menentukan kuat atau tidaknya hubungan antara anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari suku bangsa Indonesia yang bertujuan agar masyarakat ingat bahwa mereka harus saling bersatu walaupun adanya perbedaan suku, ras, agama yang tersebar di negara Indonesia ini. Yang kedelapan, kerukunan sosial, suatu kondisi sosial ketika semua manusia dalam suatu negara tertentu, misalnya Indonesia, dapat hidup rukun secara bersama tanpa mengurangi hak dan kewajiban dasar kepada negara. Yang kesembilan, sikap mental, merupakan salah satu unsur mendasar dalam menjamin suatu keadaan yang baik atau normal. Yang ke-10, revolusi mental. Revolusi merupakan perubahan dasar di mana terjadi dalam waktu-waktu tertentu dan sangatlah singkat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.